macam Khawarij. Wahabi ini kan Khawarij. Khawarij itu akan menjadi anjing-anjing di neraka. Maksudnya apa? Orang Khawarij ini dimasukkan neraka dan bentuk badannya dirubah oleh Allah menjadi macam anjing. Jadi azabnya 2 kali. Ciri-ciri Khawarij itu adalah suka mengkafirkan kaum muslimin, ya. Apalagi mereka itu, ya, apabila seseorang melakukan dosa besar, maka itu kekal di neraka. Itulah ciri-ciri Khawarij. Bahkan tidak di situ juga, mereka juga mengkafirkan pemerintah karena tidak berhukum hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Khawarij. Jadi teman-teman, ada sebagian kaum muslimin yang menuduh bahwa kelompok Khawarij adalah Salafi atau Wahabi. Jadi mereka membawakan hadis secara serampangan. Jadi ciri sifat Khawarij sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya akan muncul suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Quran, yang mana bacaan kalian tidaklah sebanding dengan bacaan mereka sedikit pun. Tidak pula salat kalian sebanding dengan salat mereka sedikit pun. Dan tidak pula puasa kalian sebanding dengan puasa mereka sedikit pun. Jadi mereka itu berlebihan yaitu dalam beribadah. Seperti mereka itu berzikir, berpuasa, sholat, tilawah Al-Quran, dan lain-lain. Dan itu merupakan perkara yang masyhur di kalangan orang-orang Khawarij. Akan tetapi mereka itu suka mentakwil Al-Quran dengan takwil yang menyimpang, yaitu dari maksud yang sebenarnya. Jadi mereka itu lebih mengutamakan pendapatnya dan berlebih-lebihan dalam zuhud dan khusyuk. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di video kali ini saya akan tampilkan ya, yaitu tentang kisah dialog antara Ibnu Abbas dengan kelompok Khawarij ketika di zaman sahabat khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Berontak. Ada versi mengatakan jumlah mereka 12.000. Ada yang mengatakan 10.000 jumlah mereka pada masa Ali. Berkata Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, izinkan saya akan datangi mereka. Jangan, kata Ali bin Abi Thalib. Aku khawatir mereka membunuh. Insya Allah tidak. Aku yakin aku tidak akan menyakiti hati mereka. Aku yakin. Ya, berangkatlah dia sendiri. Inilah namanya ulama. Dia nggak takut. 12.000 orang didatangi sendiri. 12.000 orang. Subhanallah. Datanglah ketika Ibnu Abbas, dia pakai pakaian ya kebesaran, pakaian rapi, pakai jubah ada merah-merahnya. Baru sampai nampak sama orang-orang Khawarij, kata mereka, lihat tuh orang ahli dunia itu, gak zuhud tuh. Yang pakainya bagus sekali itu. Masa seperti ini sahabat-sahabat Nabi? Itu ahli dunia itu. Kata Ibnu Abbas, ini kalian celah. Wallahi aku melihat Nabi pakai pakaian seperti ini ketika menyambut para utusan-utusan. Mau celah saya, tuh celah Nabi kalian. Allah. Mereka pun terdiam. Subhanallah. Kemudian dia berkata, ya wahai kaum muslimin, aku ingin bertanya kepada kalian, kenapa kalian tinggalkan Ali? Berkata orang-orang bodoh, jangan dijawab. Orang Quraisy pandai berdebat. Dah, tinggalkan aja dia. Orang-orang bodoh ini. Berkata yang berakalnya, biarlah, izinkan kita dengar. Ya, kita dengar apa yang mau dikatakannya. Akhirnya diberikanlah izin. Wahai kaum muslimin, kutanya kepada kalian, apa yang bukan marah kepada Allah, meninggalkannya, memeranginya? Katakan kepada aku, apa alasan kalian? Maka mereka berkata, tuh Ali itu kafir dia sekarang. Kenapa? Allah. Anda bayangkan, dalam peristiwa arbitrase perdamaian, dia menghapuskan gelar Amirul Mukmininnya. Ketika terjadi perang Siffin, Ali mengutus utusan, Muawiyah mengutus utusan. Ketika itu dibuatlah ketika itu apa? Gencatan senjata. Ketika ditulis tulisan gencatan senjata itu, Ali tidak menyebutkan Amirul Mukminin, tapi inilah genjatan perjanjian damai antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tanpa ada gelar siapa? Amirul Mukminin. Berarti kalau bukan Ali Amirul Mukminin, pasti dia Amirul Kafirin. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, itulah ya sifat ciri-ciri Khawarij, yaitu mengkafirkan pemimpin
ya, suka mengkafirkan pemimpin. Jadi mereka itu berpendapat mengikut kepala sendiri, bukan pendapat para ulama, ya. Jadi ini memang berbahaya ya teman-teman ya, pemikiran yang semacam ini ya. Ya memang di zaman sekarang masih ada itu yang pemikiran yang semacam itu, ya, suka mengkafirkan pemerintah Indonesia togut dan lain-lain ya. Dan mereka ini tidak segan-segan ya menghabisi nyawa kaum muslimin. Ya, sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Kata siapa itu? Orang Khawarij. Orang Khawarij simpel-simpel aja cara berpikirnya. Tengoklah orang Khawarij zaman sekarang, simpel aja. Mau cepat dapat bidadari, ya kan? Jadi pengantin. Dibom sana, bom sini, subhanallah. Kata Ibnu Abbas, andai kata aku jawab pertanyaan kalian ini, bawa pemahaman-pemahaman Rasul dan para sahabatnya, kira-kira kan mau mendengar. Coba berikan jawabannya. Oke. Dahulu kalian ingat ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan Amr bin Suhail, ketika gencatan senjata, berkata Rasulullah, Ali tulis. Ali menulis, inilah perjanjian Muhammad Rasulullah kepada Amr, kepada Suhail bin Amr. Ya, berkata Suhail, stop. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, tidak kami perang engkau. Engkau bukan Rasulullah. Kalau mau perjanjian ini terus, hapus Rasulullah. Kami nggak tahu siapa Rasulullah. Kami tahu Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata siapa? Suhail. Kata Rasulullah kepada Ali, Ali, kau hapus ini Rasulullah. Hapus. Allah. Ya Rasulullah. Saya nggak sampai hati saya ngapusnya. Iya, Rasulullah. Hapus. Bisa saya Rasulullah. Sini kata Rasulullah. Mana dia? Rasulullah hapus. Inilah perjanjian Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Kutanyakan kepada wahai orang-orang yang menganggap Ali itu kafir, Allah, yang memerangi Ali, ketika Rasulullah menghapus gelar Rasulullah, apakah dia bukan lagi Rasulullah? Kalian jawab. Rasulullah atau bukan Rasulullah ketika dihapuskan? Tentu dia Rasulullah. Ali ketika menghapuskan, apakah dia mengatakan saya bukan Amirul Mukminin lagi? tetap Amirul Mukminin. Mana? Kalian jawab. Mereka jawab, ya dia Amirul Mukminin. Oke, keluar. Oke, keluar. Udah tahu jawabannya? Ya, masih ada yang lain. Masih banyak undang-undang. Masih syubhat lagi ada di apalagi kepalanya. masalahnya? Subhanallah. Ali itu mengutus utusan, ya, dan Muawiyah mengutus utusan. Mereka menjadikan hukum ini dikembalikan kepada manusia. Nah, ini nih ya teman-teman ya. Jadi pemikiran Khawarij itu selalu mengatakan bahwa tidak ada hukum selain hukum Allah. Selain hukum Allah maka itu adalah kafir. Nah, ini yang selalu didengung-dengungkan oleh kelompok Khawarij ya, tentang masalah undang-undang yang ada di Indonesia ini ya. Ya memang walaupun sebagaimanapun ya kekurangannya di situ, namun tidak semestinya kita itu mengkafirkan pemerintah ya teman-teman ya. Bahkan yang menyedihkan ya, mereka itu menuduh Salafi adalah Khawarij. Dan ini adalah tuduhan yang sangat dusta sekali ya. Nah teman-teman kita lanjutkan ya. Karena Ali mengutus Abu Musa, Muawiyah mengutus siapa? Amr bin As. Masing-masing mereka buat kesepakatan. Ali berhukum dengan hukum bukan Allah, bukan hukum Allah SWT. Ali berhukum kepada manusia, sementara Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Sebagaimana ungkapan orang-orang Khawarij sekarang mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang-orang kafir. Itulah kata mereka. Mereka kafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin di seluruh bumi, seluruh dunia ini. Apakah cukup penguasa? Enggak. Semua pembantu penguasa, polisi-polisinya dikafirkan, tentara-tentaranya dikafirkan, semua angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, ya. Cukup sampai situ enggak? Rakyat yang enggak berontak, semua kafir. Semua kafir. Jadi kata Ali, ya, inil hukmu illa lillah, kalimatu haqqin, ini kalimat benar, tapi maksudnya adalah batil. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas, andai kata ku jawab dengan pemahaman dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, apakah kalian mau mendengar? Coba apa jawabannya kata mereka? Oke, saya tanyakan, mana lebih berharga, darah kaum muslimin yang begitu banyaknya tertumpah, atau yakni
hubungan rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan yang hampir-hampir pecah, hampir-hampir mereka bercerai, mana lebih berharga? Pada perkara darah atau pada perkara kemaluan wanita? Subhanallah, mana lebih parah? Masalah pernikahan dua laki-laki dan perempuan yang mereka berkelahi, bertengkar, mau bercerai dengan darah orang banyak tertumpah. Katakan kepadaku, mana lebih berharga? Tentulah kata mereka darah. Oke, lihatlah. Dalam perkara laki-laki dan perempuan yang bertengkar nggak dapat bertemu, Allah perintahkan agar mereka masing-masing membawakan ahli keluarga mereka sebagai utusan untuk berdamai. Kata Allah, fab'ath hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seseorang dari keluarga laki-laki ini, utuslah dari seorang keluarga perempuan. Subhanallah. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Andai kata keduanya mau bersepakat mendamaikan antara keduanya, semoga Allah berikan kepada mereka taufik. Kutanyakan kepada kalian, dalam perkara hubungan laki-laki dan wanita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lantas kalian dalam perkara darah orang banyak dan katakan ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kau jawab. Akhirnya mereka pun mengatakan engkau benar. Ya, subhanallah. Satu lagi. Ali itu ketika memerangi orang-orang Muawiyah. Subhanallah. Ya. Ketika mereka lari kalah. Awal-awalnya kalah mereka. Subhanallah. Kenapa mereka itu enggak ditawan? Ya. Ketika Ali memerangi para sahabat Talha pada perang Jamal. Talha bin Ubaidillah. Ketika itu terikut di sana Zubair bin Awam. Ketika itu terikut di sana Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ali memerangi mereka, kenapa enggak diambil harta rampasan perang mereka? Kenapa enggak ditawan perempuan-perempuan mereka? Kenapa enggak diambil anak-anak mereka? Kalau andai kata mereka itu orang-orang beriman, kenapa diperangi? Kalau andai kata mereka itu orang-orang kafir, kenapa dibiarkan tawanan-tawanannya? Nah, ini ya. Kan simple-simple aja. Simple aja. Itulah ciri-ciri siapa orang? Khawarij. Kutanyakan kepada kalian, kata Abdullah bin Abbas, ya. Kalau andai kata kalian itu bersama Ali, siapa yang mau menawan Ummul Mukminin Aisyah? Coba, siapa yang mau? Istri Nabi, siapa mau menjadikan Ummul Mukminin Aisyah sebagai budaknya? Siapa yang mau di antara kalian? Kalau akan ikut bersama Ali, dan kalian mengalahkan mereka, siapa yang mau Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita semua, menjadi miliknya, menjadi budaknya yang dia setubuhi sebagaimana dia setubuhi budak-budaknya? Ada yang mau kalian? Semua terdiam. Atau kan mengatakan dia bukan Ummul Mukminin? Kalau akan katakan dia bukan Ummul Mukminin, kalian kafir semuanya. Subhanallah. Kalau andai kata dia Ummul Mukminin, subhanallah, bagaimana dia harus ditawan dan seterusnya? Bagaimana kaum muslimin semua harus ditawan dan diambil harta mereka, jadikan rampasan perang, dibagi-bagikan wanita-wanita mereka? Bagaimana kira-kira? Apakah semuanya aku jawab? Ya, kata mereka. Dari 12.000 ini 4.000 kembali. Allah, 12.000 yang 4.000 kembali. Orang. Tambah versi 6.000 kembali. Subhanallah. Inilah manfaat apa? Dahsyatnya. Nah, teman-teman, demikianlah ya antara kisah ya, yaitu kisah debat Ibnu Abbas dengan Khawarij ya. Ya, ini adalah penjelasan dari Ustadz Abu Faris MA. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelaskan ciri-ciri Khawarij ya, itu tidak ada di dalam siapa itu yang dituduh Salafi ya. Sebagian kaum muslimin ya, itu sering ya menuduh Wahabi Khawarij, Wahabi guguknya neraka. Subhanallah ya. Ciri-ciri Khawarij itu adalah suka mengkafirkan kaum muslimin ya. Apalagi mereka itu ya, apabila seseorang melakukan dosa besar, maka itu kekal di neraka. Itulah ciri-ciri Khawarij. Bahkan tidak di situ juga, mereka juga mengkafirkan pemerintah karena tidak berhukum hukum Allah. Bukan itu juga, mereka juga mengkafirkan ya, semisal TNI, polisi ya, yang bekerja di naungan pemerintahan. Dan bukan itu juga, mereka juga mengkafirkan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini yang tidak mau ya melawan pemerintah.
Inilah ya ciri-ciri Khawarij, teman-teman ya. Kemudian Ibnu Abbas itu berdialog dengan orang Khawarij. Dan alhamdulillah ada sebagian orang Khawarij itu di antara 12.000 yang sadar hanya 4.000. Dan bahkan ada riwayat lain sampai 6.000. Yang selainnya itu mereka tidak mau bergabung ataupun tidak sadar, dan mereka diperangi oleh khalifah, yaitu khalifah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya. Jadi itulah ciri-ciri kelompok Khawarij ya. Jadi jangan sedikit-sedikit menuduh Wahabi Khawarij, Salafi Wahabi Khawarij, ataupun Neo Khawarij ya. Dan tidak pernah diajarkan ya dalam kajian-kajian bahwa Salafi Wahabi ini ya, yaitu suka misal ya, yaitu ya seperti itu ya, mengebom misal gitu ya. Itu bukan dari kelompok Salafi ataupun yang dituduh Wahabi. Bahkan kelompok Salafi Wahabi ini ya, ini yang paling terdepan memusuhi ataupun menyadarkan orang-orang yang berpahaman Khawarij ya. Bahkan pernah ada satu kelompok Khawarij ini yang di Indonesia ini yang taubat ya, karena tidak bisa membantah ustadz-ustadz Salafi ya. Maka dari itu ada di videonya itu ya, kelompok Khawarij itu ya, dahulunya itu memang paling mengkafirkan pemerintah, kemudian tidak bisa menjawab dalil-dalil yang dilontarkan oleh ustadz-ustadz Salafi. Maka dari itu mereka ya, ada sebagian mereka itu masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi tidak lagi berpikiran seperti suka mengkafirkan. Kalau Salafi Wahabi ini ya, yang dituduh Khawarij ya, otomatis ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ya. Dah dari dulu nyatanya ustadz-ustadz kita ya, mulai dari Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq ya, itu ceramahnya itu bahkan ya diundang oleh pihak kepolisian ya. Dan nyatanya tidak ada bukti kalau kajian-kajian ustadz Salafi ini berunsur tentang masalah seperti Khawarij ya, yaitu berpahaman Khawarij, tidak ada. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah penjelasan dari Ustadz Abu Fairuz MA, yaitu tentang terkait debat Khawarij dengan Ibnu Abbas. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.